Ritual ini juga dipercaya untuk menolak bala. Halo semuanya, balik lagi bersama aku si Cum. Terima kasih sudah mau mampir di video aku. Oke, hari ini aku akan mau membahas tentang salah satu hantu yang ada di Indonesia. Hantu apa itu? Yap, jelangkung. Jelangkung adalah sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supernatural. Jelangkung adalah sebuah gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa yang didandani dikasih pakaian dan bergagang batang kayu. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang jelangkung. Mari kita ke pembahasannya. Let's check it out. Pow! Mari kita mulai sejarah jelangkung. Asal penggunaan istilah jelangkung diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan dewa Poyang dan Moyang. Kalau di Indonesia itu mirip istilah dengan nenek moyang, yaitu Cai Len Gong atau bisa disebut dewa keranjang, dan Cai Len Si yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak. Permainan Cai Len Gong juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Dalam ritual Cai Len Gong, dewa Poyang dan Moyang dipanggil agar masuk ke sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Pada ujung tangan boneka tersebut diikatkan sebuah alat tulis, biasanya kapur. Boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kunci, dan dihadapkan ke sebuah papan tulis dan sembari menyalakan dupa. Dan saat boneka tersebut menjadi terasa berat, menurut mereka menjadi pertanda bahwa boneka itu telah dirasuki oleh dewa dan bergerak mengangguk sebagai pertanda setuju setelah dinyatakan siap tidaknya untuk ditanyai. Jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan dituliskan oleh dewa yang merasuki boneka tersebut pada papan tulis yang sudah disediakan. Ritual Cai Len Gong sendiri telah punah di Tiongkok. Namun diduga ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi jelangkung, dan masih hidup karena hubungan negeri Tiongkok ini dan Nusantara yang telah berlangsung ribuan tahun. Berbeda dengan Cai Len Gong, media yang digunakan untuk menampung dewa yang dipanggil dalam jelangkung ini adalah gayung penciduk air yang diiringi dengan nyala kemenyan dan perapian. Zaman dahulu, gayung terbuat dari tempurung kelapa yang digagangi dengan kayu. Sehingga dalam perkembangannya, permainan jelangkung di Nusantara ini lebih dikenal dengan ritual pemanggilan dewa lewat boneka berkepala tempurung kelapa yang didandani dengan pakaian. Sebagai permainan anak, boneka ini akan dipegang oleh dua anak yang masih kecil dan dipandu oleh seorang pawang yang memanggil dewa dengan sebuah mantra. Jawaban dari semua pertanyaan akan ditulis pada sehelai kertas, batu tulis, dan kapur. Ritual ini di Indonesia mulai digunakan untuk hal-hal seperti mencari informasi tentang diagnosa penyakit dan pengobatannya oleh praktisi kesehatan non-konvensional. Ada pula jelangkung versi Jawa. Oleh orang Jawa, permainan jelangkung dikenal dengan sebutan Nini Tawong. Permainan ini tidak hanya dikenal sebagai permainan tradisional anak-anak, tapi juga dilakukan sebagai usaha menjaga keselamatan desa. Ritual ini juga dipercaya untuk menolak bala. Ritual ini dilakukan bukan oleh anak kecil, melainkan orang yang sudah dewasa. Versi Jawanya juga dapat dimainkan dengan menggunakan peralatan tulis seperti jangka. Permainan ini berkembang di daerah-daerah khususnya di Pulau Jawa dan umumnya dimainkan di desa-desa dengan menggunakan medium orang-orangan sawah untuk memanggil makhluk halus atau setan.
Jelangkung juga ada versi Minangkabaunya. Ritual serupa yang dikenal orang Minangkabau disebut Lukah Gilau. Lukah Gilau, Gilo, apa ya? Sebutannya apa ya? Aku kurang paham, tulis di kolom komentar ya. Permainan ini berkembang dalam bentuk seni pertunjukan. Pertunjukan ini dimainkan oleh seorang pawang atau dukun lukah dan 1 sampai 4 orang pemain yang bertugas memegang lukah tersebut. Lukah sendiri adalah alat untuk menangkap ikan air tawar yang terbuat dari bambu yang dianyam, bentuknya menyerupai vas bunga. Keranjang lukah ini digunakan untuk pertunjukan Lukah Gilo dengan mendandaninya menyerupai orang-orangan seperti halnya dalam permainan Cai Langgong. Tangannya dibuat dari kayu lurus atau bambu dan kepalanya dibuat dari labu atau tempurung kelapa. Wow, kepalanya terbuat dari labu. Kalau jatuh pecah dong ya. Mending tempurung kelapa aja biar kokoh, ya kan? Luka itu juga dirias dengan kain, baju, selendang, korset, dan wajahnya dirias layaknya seperti perempuan. Luka tersebut kemudian dibisiki mantra oleh pawangnya hingga menjadi gila, edan, karena bergerak kian kemari. Gerakan itu akan semakin menjadi-jadi setiap kali pemain atau pawangnya membaca mantra. Yang menjadi tontonan dalam pertunjukan ini adalah para pemain yang memegang luka itu sendiri. Mereka akan terbawa kian kemari seiring semakin menggilanya luka tersebut. Dan penonton pun akan menyoraki pemain agar suasana semakin ramai. Gerakan luka tersebut baru akan berhenti apabila pawang berhenti juga memantrainya. Atau ada seseorang yang memasang ijok. Apa itu ijok? Ijok yaitu bagian dari ekor luka. Pertunjukan Lukah Gilo ini biasanya dipertunjukkan pada acara perkawinan atau acara-acara khusus yang diadakan pada masyarakat Minangkabau setempat. Waktu pertunjukan pada umumnya dilakukan pada malam hari yang diyakini lebih mudah dan memanggil makhluk halus. Apa kalian pernah memainkan Lukah Gilo ini? Tolong tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita masuk ke cara memainkan jelangkung. Biasanya permainan jelangkung ini dilakukan oleh 3 orang, yaitu 2 orang memegang boneka jelangkung dan 1 pawang yang membaca mantra. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang diyakini angker dan biasanya di waktu senja. Seperti permainan Cai Langgong, permainan ini biasanya dimainkan secara beramai-ramai pada saat terang bulan. Dan makhluk halus tersebut datang, makhluk tersebut akan memperkenalkan dirinya dan bercerita dengan menggunakan bantuan alat tulis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat beraneka ragam, seperti nama makhluk tersebut, tahun berapa meninggalnya, penyebab meninggal, bahkan sering juga tentang peruntungan masa yang akan datang. Adapun juga ada yang menanyakan nomor keberuntungan dalam perjudian. Apakah kalian pernah judi dan memanggil makhluk halus dengan jelangkung? Kalau aku sih nggak pernah ya. Dalam perkembangannya, permainan ini menjadi cukup sederhana. Dapat dilakukan cukup hanya dengan menggunakan jangka dengan gambar lingkaran lengkap dengan huruf abjad yang tergambar dalam kertas, dan tak lupa dengan iringi suatu mantra sederhana. Permainan ini juga memiliki berbagai macam versi bahasa. Mantra versi bahasa Indonesianya adalah jelangkung jelangsat. Di sini ada pesta kecil-kecilan, jelangkung jelangsat, datang tak dijemput, pulang tak diantar, jelangkung jelangsat.
Jadi merinding aku. Mana di kos sendiri pula. Semoga gak terjadi apa-apa ya. Kata-kata atau lirik tersebut diucapkan berkali-kali dan setelah makhluk halus diyakini sudah masuk ke dalam boneka itu, maka pemain dapat bertanya apapun yang mereka mau. Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan alat tulis yang diikat di bawah boneka tersebut. Adapun film-film jelangkung yang terkenal di Indonesia seperti Jelangkung pada 2001, Tusuk Jelangkung 2003, Jelangkung 3 2007, Cai Langgong 2015, Jai Langkung 2017, dan Jai Langkung 2 2018. Nah itu teman-teman asal mula Jai Langkung atau Jelangkung, salah satu hantu yang ada di Indonesia. Kalau ada penyampaian yang kurang atau salah, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Dan tak lupa, kalau kalian suka video ini, mohon di like-nya. Oh ya, jangan lupa komen juga, kasih kritik dan saran yang membangun agar aku semakin improve lagi membuat videonya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, bantu aku ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye. Lukas. Pertanyaan yang diajukan sangat beraneka. Sabar. Lo belibet banget. Sabar.